Pada tanggal 16 Juli tahun 1988, sebuah kereta malam dari Seoul ke Yeosu di Korea Selatan tiba-tiba mengalami kecelakaan. Lebih dari 200 penumpang tewas, tidak ada yang selamat. Sejak saat itu, otoritas terkait telah melakukan investigasi namun belum menemukan hasil yang pasti. Kecelakaan ini juga menjadi misteri Korea yang belum terpecahkan. Untuk menghindari kontroversi, Biro Perkeretaapian mendorong waktu kereta menjadi 10 menit lebih awal. Dari jam 12 tepat setiap malam jadi jam 11.50. 16 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Meski kereta api ini sudah diperbaiki, namun masih ada beberapa gerbong yang merupakan gerbong-gerbong tua dari tahun tersebut. Dan desas-desus tentang hantu di kereta tidak pernah berhenti. Mi-sun adalah pramugari yang baru mulai bekerja di kereta belum lama ini. Ayahnya adalah seorang masinis kereta api yang sayangnya meninggal dalam kecelakaan 16 tahun lalu. Malam ini, kereta ini akan menyelesaikan perjalanan terakhirnya. Akan ditutup selamanya setelah ini. Mi-sun memilih naik kereta ini karena ingin mengambil kesempatan untuk mengingat ayahnya. Pada saat yang sama tepat pukul 12, sebuah kereta hantu juga mulai berangkat. Ini adalah kereta yang jatuh 16 tahun yang lalu. Saat itu kereta normal sedang berjalan ketika tiba-tiba kapten kereta melihat seorang gadis kecil berbaju merah di atas rel. Dia langsung menarik rem darurat hingga menyebabkan penumpang di dalam kereta terjatuh. Tapi setelah turun untuk mengecek lagi, tidak ada yang ditemukan. Sehingga kereta ditunda selama 10 menit. Setelah semuanya kembali normal, kapal melanjutkan perjalanannya. Siapa tahu, itu akan bergabung menjadi satu dengan kereta hantu yang melaju. Mi-sun mendorong gerobak makanan ke ujung kereta. Dia melihat seorang gadis kecil menggambar dan mengambil inisiatif untuk duduk dan memulai percakapan. Tetapi ketika dia mengambil buku bergambar anak laki-laki itu, senyuman itu tiba-tiba menghilang. Apa yang digambar bocah itu adalah gambar di gerbong kereta. Tapi penumpang di dalamnya, semua orang diam dan tidak bernyawa. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian abad terakhir. Dan Mi-sun sedang mendorong gerobak makanan di tengah gerbong kereta. Adegan yang sangat aneh. Anak laki-laki itu berkata bahwa ibunya ada di dalam gambar. Dan anak laki-laki itu menginjak kereta ini sendirian karena ibunya sudah menunggunya di sana. Mi-sun merasa semakin tidak aman. Dia tahu bahwa saya jelas bukan sesuatu yang bisa digambar oleh anak laki-laki seusia ini. Tapi ketika dia mengajukan pertanyaan, anak laki-laki itu tiba-tiba mengambil buku bergambar itu dan menggunakan krayon merah untuk menggambarnya. Mi-sun hendak menghentikannya, tetapi dia ditarik ke seluruh tangannya. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Tiba-tiba ditemukan di gerbong kereta yang penuh sarang laba-laba dengan noda karat. Ketika Mi-sun mengira dia pusing, ketika dia melihat ke cermin, semuanya kembali biasa. Saat ini, seorang wanita aneh, mengenakan seragam pramugari, masuk dari luar pintu. Wajahnya kosong, gerakannya kaku. Berdiri di depan cermin menyesuaikan pakaiannya seperti tidak ada orang di sana. Wanita yang menganggap Mi-sun sebagai orang tidak terlihat. Mi-sun juga rasa sangat aneh. Dia belum pernah melihat rekan ini sebelumnya. Dia buru-buru mengikuti dan menemukan bahwa pramugari aneh ini tiba-tiba menghilang di gerbong. Sebelum Mi-sun sempat bereaksi, gerobak makanan mulai kehilangan kendali dan bergegas mendekat. Dia dengan cepat membuka pintu gerbong, menghindari gerobak makanan. Tetapi begitu saya memasuki gerbong ini, dia menemukan bahwa semua orang telah berubah. Pramugari yang tadi menghilang muncul kembali di tengah koridor kereta. Seluruh kereta sangat gelap. Penumpang semuanya diam dan tak bernyawa, wajah mereka tanpa ekspresi, duduk di kursi. Yang lebih aneh lagi, pakaian dan yang mereka kenakan berasal dari tahun 80-an abad lalu. Ada orang yang minum dan berbicara sambil minum, sepertinya tidak menyadari keberadaan Mi-sun. Mi-sun tidak mengerti apa-apa, tanpa sengaja tersandung ke tanah. Ada koran di tanah, dia mengambilnya dan melihatnya dan lagi jadi dingin. Di surat kabar, kata-kata, memulai estafet obor Olimpiade 1988. Ini adalah tahun terjadinya kecelakaan kereta api. Mi-sun sangat ketakutan dan bersiap untuk meninggalkan gerbong ini. Baru saja berbalik ketika seorang wanita dengan rambutnya dicabut tiba-tiba muncul. Mi-sun sangat takut, lagi teriak.
Tapi sepertinya untuk menghilangkan pemandangan hantu barusan. Setelah kembali ke kenyataan, para penumpang yang hadir tercengang. Wanita dengan rambut tergerai itu juga berubah menjadi wig yang jatuh ke tanah. Seorang gadis pemberontak yang berbohong bahwa wig ini adalah miliknya. Dengan sombong pergi ke kamar mandi, ingin mencobanya. Tapi tiba-tiba, kecelakaan terjadi. Sama sekali tidak pernah memakai wig yang asalnya tidak diketahui. Gadis pergi ke toilet berdiri di depan cermin mengenakan wig. Saat dia masih berpose, tiba-tiba sepasang tangan keluar dari dalam wig, meremas lehernya. Wig itu juga mulai membungkus wajahnya dengan erat. Dan karena itu, dia meninggal karena sesak napas di wig ini. Pada saat yang sama kereta memasuki stasiun yang dipenuhi kabut tebal. Tepat ketika kereta akan berhenti ketika pasangan bertengkar. Pria pemarah turun dari kereta. Saat ini, Misun pergi ke tempat anak laki-laki itu, tetapi ketika melihat ke belakang, hanya melihat gambar yang digambar anak laki-laki itu berisi darah merah. Lihatnya sangat aneh. Misun melihat keluar jendela dan melihat anak laki-laki itu berjalan sendirian di sepanjang lintasan. Dia takut bocah itu dalam bahaya, jadi dia segera turun dari kereta dan mengikuti. Tapi kabut di luar sangat tebal, Misun hampir tersesat. Saat berbalik dan melihat ayah yang meninggal 16 tahun lalu muncul di kereta. Misun sangat kaget. Aneh banget. Pada saat itulah panggilan rekannya menariknya kembali ke kenyataan. Ketika melihat ke belakang, ayah tidak terlihat lagi. Pada saat kereta perlahan meninggalkan stasiun, pemuda itu turun dari kereta di tengah jalan dan memandangi kereta yang perlahan meninggalkan stasiun. Lagi lihat banyak hantu di dalamnya. Apalagi, lambung kereta juga mulai menua. Dia ikuti kereta dengan gila. Tapi telah terlambat. Dia buru-buru menelepon pacarnya. Pacarnya masih marah, jadi dia sengaja tidak menjawab teleponnya. Saat ini, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dan tertutup. Saat Misun mengetahuinya, gadis itu sudah meninggal di toilet. Misun ingat bahwa dia pernah melihat pria itu berlari seperti orang gila mengejar kereta di luar jendela, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Jadi dia membuka ponsel gadis itu dan menemukan bahwa itu penuh dengan pesan dari pria itu. Dia memberitahu pacarnya bahwa ada hal-hal menakutkan di kereta dan inginnya turun. Misun sadar bahwa setan pasti sedang bermain-main. Begitu mengangkat kepala, gerbong itu tiba-tiba dipenuhi dengan kematian. Dia dengan cepat membuka pintu, berlari ke depan. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan pramugari aneh sebelumnya. Dia memberitahu Misun bahwa semua orang di kereta ini akan mati. Sebelum Misun sempat bereaksi, gerbong itu dikembalikan ke keadaan semula. Ketika Misun bangun, rekannya memberitahunya bahwa, tadi, dia tiba-tiba berteriak keras dan pingsan. Misun tidak mengerti kenapa hanya dia yang bisa melihat segala sesuatu di masa lalu. Pada saat itulah seorang gadis mendatangi Misun dan berkata dia bisa melihat hantu. Dia percaya apa yang Misun bilang. Mulai 10 menit setelah kereta berhenti untuk mencarinya, kali ini juga akan menjadi kali terakhir kereta ini beroperasi. Jadi hari ini tepat atau hari peringatan kecelakaan kereta api yang terjadi pada tahun 1988s. Misun menduga kemungkinan besar kereta api yang mengalami kecelakaan 16 tahun lalu itu masih beroperasi sesuai dengan masa lalu di perkeretaapian. Tapi penumpang dari awal sampai akhir masih menolak menerima kenyataan bahwa mereka sudah mati. Itu sebabnya dia berubah menjadi roh liar. Baru sekarang Misun menyadari bahwa itu karena pemberhentian 10 menit menyebabkan kereta hantu meninggalkan stasiun pada pukul 0, mengejar kereta yang sebenarnya. Dua kereta telah jadi satu baru buatnya ada begitu banyak halusinasi. Misun sangat ketakutan dan berlari mencari kapten dan menjelaskan semuanya kepadanya. Pada saat yang sama, sejujurnya dia tidak dijadwalkan untuk bertugas di kereta ini. Yang aktif melahirkan pergantian shift. Ternyata dia adalah putri dari kapten kapal dalam kecelakaan yang terjadi tahun itu. Hari kecelakaan itu adalah hari ulang tahunnya. Sepanjang jalan, dia terus mendesak ayah untuk pulang lebih awal. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan, Misun selalu hidup dalam rasa bersalah dan malu. Mengetahui bahwa kapal ini akan melakukan pertempuran terakhir, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri tragedi tersebut. Ketika kapten kereta mendengarnya, dia sangat terharu dan sedih.
Dia adalah orang yang beruntung yang selamat dari kecelakaan tahun itu. Tapi dia tidak percaya pada hantu. Berpikir itu adalah ilusi, harus meminta bantuan gadis itu. Mi-sun harus minta bantuan dari gadis itu. Ketika dia memasuki kereta yang kosong, dia menemukan bahwa gadis lain telah terbaring dalam genangan darah sejak saat itu. Dia juga memegang gelang seorang gadis berpasangan. Dia menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk memberitahu Mi-sun bahwa ada dua saudara laki-laki yang meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan yang memasuki tubuh pasangan yang berpisah yang berniat membunuh semua orang. Katanya arwah ayah Mi-sun juga ada di kereta ini. Ingin mengambil semua roh yang menolak untuk pergi ke tempat yang seharusnya. Baru saja sebut, telah muncul. Kedua bersaudara itu memasuki gerbong, mata jahat dan wajah galak. Mi-sun tanya mereka kenapa lagi lakukan begitu. Si adik perempuan itu mengeluarkan guntingnya dan menusukkannya langsung ke bahu Mi-sun. Mi-sun tiba-tiba pingsan. Di Korea ada kereta hantu. Penumpang telah berada di kapal selama 16 tahun. Mereka telah lama terpisah dari Yin dan Yang, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Saat ini, staf di kereta juga menemukan ada yang tidak beres. Terlihat jelas kereta sudah memasuki stasiun dan kecepatannya belum melambat. Semua juga jadi panik. Penjaga keamanan yang berdiri di stasiun buru-buru berlari untuk meminta bantuan. Para penumpang di kereta juga mulai panik. Karena mereka akan menabrak kereta yang melaju. Penumpang panik di mana-mana. Kapten buru-buru mengatur seseorang untuk membawa semua penumpang ke beberapa gerbong terakhir. Saat ini, kapal perlahan ditelan oleh kapal hantu. Cairan tidak dikenal tumpah melalui celah pintu. Lampu berkedip terus-menerus. Dalam gerbong lagi gelap dan cerah. Setelah beberapa saat, seluruh gerbong berubah menjadi penampilan 16 tahun yang lalu. Ada sarang laba-laba dan noda karat di mana-mana. Dan sekarang, akhirnya, Mi-sun bertemu arwah ayahnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan mengambil semua jiwa pergi. Bola lampu memudar. Mi-sun memberitahu rekan kerjanya bahwa mereka harus mengemudikan kereta ke lokasi kecelakaan tahun itu. Hanya dengan begitu roh jahat di kereta ini bisa berhenti. Tapi sejak kecelakaan itu terjadi, tempat itu telah ditutup. Pada saat itulah seseorang yang berlumuran darah merangkak naik dari tanah. Mi-sun ketakutan, duduk di tanah tidak bisa gerak. Harus membiarkan monster itu mencengkeram kakinya. Melihat monster itu menyentuh untuk mendekat, hendak memasuki Mi-sun, rekan di sebelahnya membuka mulut untuk berkata. Jadi monster ini adalah pacarnya bertahun-tahun yang lalu. Tahun itu karena pacarnya meninggal karena kecelakaan. Dia masih merasa bersalah di hati karena tidak berada di sisinya. Mendengar pertobatannya, monster itu berhenti. Mi-sun segera bangkit dan masuk ke kokpit. Seperti yang diharapkan, ruang kendali kapal dirasuki oleh hantu kedua bersaudara itu. Mi-sun mengangkat pisau di tangannya, bersiap menyerang. Tetapi ditemukan oleh saudara perempuannya. Dua orang bergegas ke satu sama lain. Tapi satu orang tidak bisa bersaing dengan dua orang, apalagi orang lain adalah hantu. Mi-sun harus menceritakan penyebab sebenarnya dari kecelakaan kereta tahun itu. Ternyata, 16 tahun yang lalu, ayah dari saudara laki-laki itu berbohong bahwa dia akan membawa mereka ke pantai untuk bermain. Tetapi sang ayah berencana untuk membunuh kedua anaknya terlebih dahulu. Tidak tahu bagaimana, tetapi ramuan yang disiapkan sebelumnya, tidak cukup hati-hati untuk ditumpahkan oleh seorang karyawan di kapal batu. Ayah yang marah menyelinap ke kamar untuk mengubah jalur kereta. Pada akhirnya, itu menyebabkan bencana. Pada titik ini, hantu muncul di depan penumpang. Tapi ada orang yang sangat ketakutan. Ada orang yang jatuh ke dalam rasa sakit yang tidak berujung. Karena tujuan yang mereka pilih untuk naik kereta ini adalah untuk mengenang orang-orang tercinta yang mati. Sekarang orang yang mereka cintai yang telah meninggal berdiri di depan mereka. Pada saat ini, Mi-sun terlempar ke tanah. Saat bermimpi, dia melihat seorang pria muncul. Itu ayahnya. Ayah ingin mengusir hantu-hantu itu, jadi dia mengubah arah kereta. Melarikan diri dari tragedi yang akan datang. Saat kereta mencapai lokasi bencana tahun itu, kereta hantu mulai berpisah ke jalur lain. Pada saat kereta di depan datang, kereta yang sebenarnya akhirnya aman.
Kereta hantu menabrak kereta lain yang melaju. Saat itu pecah, semua hantu di kapal dibawa pergi. Naik kereta terakhir turun ke dunia bawah. Akhirnya berkat usaha Misun, semua anggota biasa di kapal terselamatkan. Tapi tidak bisa menyelamatkan nyawa Misun. Setiap orang bersemangat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang terkasih yang berpisah bertahun-tahun yang lalu. Semua dikembalikan seperti biasa. Garis antara hidup dan mati menjadi jelas kembali. Di akhir film, pasangan yang terlambat menaiki kereta hantu yang berangkat pukul 12. Jiwa Misun selalu ada di sekitar kereta hantu ini. Film kita sampai sini saja. Kalau suka, jangan lupa tekan like dan follow. Sampai jumpa lagi.